Oh, Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari ini jam 3 malam nih. Tadi Allah bangunkan saya 2 jam yang lalu dengan mengirim seekor nyamuk ya di kaki saya. Saya mau bicara langsung dengan Pak Gatot Nurmantio tentang kemarin pengalaman Bapak dibubarkan saat orasi oleh Kapolda Jawa Timur ya. Bagaimana Bapak ungkapkan sendiri di forum itu, ini Bapak Kapolda. Jadi kesimpulan saya secara resmi memang kepolisian membubarkan acara Bapak, setidak-tidaknya menghentikan, memotong orasi yang sedang Bapak lakukan. Dan yang saya akan komentari, kenapa polisi itu menghentikan di tengah-tengah acara. Kenapa tidak sebelumnya, kalau memang acara itu secara dari kacamata hukum itu barangkali tidak layak diteruskan. Kenapa tidak dicegah sebelumnya? Ya gampang jawabannya ya, kalau dicegah di tengah-tengah kan lebih dramatis Pak. Terus Kapoldanya kan terus begini, minta maaf setelah memperlihatkan bahwa dirinya berkuasa dan dia ingin memperlihatkan dia menggunakan kekuasaannya dengan sangat rendah hati, terus meminta maaf di depan hadirin yang hadir, dan itu kan direkam kamera. Mungkin itu lebih menarik daripada nggak ada beritanya, tahu-tahu acara dibatalkan oleh kepolisian sebelum acara itu berlangsung. Itu Pak catatan saya. Ya sabar itu Pak. Fasbir sabrun jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Itu di surat ini Pak, di surat juz 29 Pak Gatot. Surat apa ya? Al-Muluk. Setelah Al-Muluk kalau nggak salah. Saya Qurannya nggak ada. Fasbir sabran jamila. Saya pernah hafal itu, juz 29 itu. 11 surat ya. Dan saya hafal juga juz 30 juz surat. Khusus juz 29 lupa lagi semua, nggak pernah di murojaah. Pak Gatot kan orang ngomong murojaah ya, pernah menjadi pembina dari ribuan santri penghafal Quran di Cilangkap waktu Bapak menjadi Panglima TNI, yaitu murojaah, hafalan Quran berapa ribu peserta gitu, hafiz soal penghafal Quran di Cilangkap, luar biasa ya. Nah, kembali ke kemarin itu yang menjadi catatan kedua, kenapa ada kelompok masyarakat yang ikut membubarkan, kan sudah tugasnya kepolisian. Jadi ini satu residu demokrasi yang sebenarnya tidak boleh ada. Itu satu kelompok masyarakat yang membubarkan seminar, membubarkan pengajian, membubarkan acara kami yang kemarin di Surabaya. Ini gimana? Harusnya kepolisian bukan melokalisir ya, bisa sengaja polisi itu membiarkan kelompok-kelompok itu mencaci maki peserta kami. Dan saya lihat kan waktu Pak Gatot kemudian keluar dari mobil, saya lihat di video itu mobil masih terbuka tapi mau jalan, kemudian ada teriakan Gatot Nurmantio terus mengucapkan kata hewan. Itu yang saya tidak setuju. Dulu zamannya Ahmad Dhani mengeluarkan kata stupid di depan pengunjuk rasa yang menolak kehadiran Ahmad Dhani, kalau nggak salah di Hotel Surabaya juga ya. Itu kemudian diperkarakan dan Ahmad Dhani yang musisi itu masuk penjara sekian bulan ya, atau 11 bulan atau berapa tahun gitu. Itu kan belum mengucapkan nama hewan, tetapi kemarin itu dari masyarakat yang demo itu, yang menolak kehadiran acara silaturahmi dan konsolidasi kesatuan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia itu kan mengucapkan kata-kata hewan. Dan ya itu yang maksud saya Pak, nggak usah diurus lagi kayak Ahmad Dhani. Nanti kalau kita urus kemudian
bahwa ucapan itu ucapan kebencian dengan undang-undang ITE, kemudian diproses ke polisi. Kalau memang orang itu ketemu yang ucapkan hewan itu, nggak bakalan juga diproses sama polisi kayaknya. Ya lebih baik berjuang lagi lewat kami mengingatkan Indonesia kita bersama. Dan ini mengingatkan saya soal situasi seperti ini, seperti kalau saya baca sejarah Pak, zamannya akhir kekuasaan Bung Karno, ya. Akhir kekuasaan Bung Karno ketika setelah dekret Presiden 5 Juli 59 kan para sejarawan menganggap itulah titik awal diktator. Soekarno mulai menjadi diktator dan kemudian tahun 60 membubarkan Masyumi, ya. Negara yang membubarkan Masyumi, partai politik Islam terbesar di era kemerdekaan, dan membangun poros Jakarta Beijing dengan kelompok-kelompok penguasanya itu gabungan dari Nasakom, nasionalisme sekuler, agama itu maksudnya Partai Nahdlatul Ulama yang ikut mengukuhkan, ya, sistem kekuasaan yang menindas itu, dan kemudian komunis. Nah itu bau-bau komunis yang Bapak sering dengung-dengungkan bangkitnya komunis gaya baru, itu kan tampak terasa di masyarakat itu. Meskipun partai politiknya sebagai partai resmi terlarang menurut MPRS nomor 25 kalau nggak salah tahun 66. Kemudian soal Cina itu kan begitu banyak, ya. Jadi semacam ada hubungan khusus sekarang ini antara Jakarta dan Beijing, karena kita lihat karpet merah itu Pak, ya, dibuka oleh pemerintah ke orang-orang Cina itu yang bekerja di sini dengan proyek-proyeknya itu, dengan pinjaman dan barang-barang yang mereka bawa serta tenaga kerja yang entah berapa puluh ribu mereka bawa ke sini, sementara tenaga kerja Indonesia banyak pabrik-pabrik tutup dan tidak bekerja, sementara orang-orang asing, maksudnya orang Cina itu, dengan bebasnya menghisap cahaya matahari dan menikmati lambaian itu namanya pohon-pohon nyur kelapa di tepi pantai dengan indahnya, dan mendapatkan uang begitu mudahnya setelah bekerja di tanah air Indonesia yang kita cintai, tetapi masyarakatnya sendiri sekarang mengalami kesusahan. Dalam konteks itu saya kira kami, ya, itu kan ingin mengingatkan supaya kalau kapal Indonesia itu sedang bocor, itu kita tidak tenggelam bersama-sama. Dalam konteks itu Bapak itu kan kesana kesini melakukan konsolidasi silaturahmi organisasi dari kesatuan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Jadi secara pribadi Pak, saya tukang donat mendukung perjuangan kami, termasuk Bapak bagian dari kami itu, yaitu koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, dan saya sendiri hadir dalam deklarasi tanggal 18 Agustus di Tugu Proklamasi, dan Mutia Hatta sebagai anak proklamator Bung Hatta membacakan teks proklamasi, dan kemudian menantu Muhammad Hatta di sebelahnya, suami dari Mutia Hatta, membacakan teks pembukaan dasar Undang-Undang 45, seakan-akan, ya, deklarasi kami itu menagih atau mengingatkan tentang janji-janji proklamasi, dan janji-janji proklamasi itu bahasanya Pak Anies Baswedan, itu yang harus kita tagih sekarang. Dan kami berusaha menagih janji proklamasi dari penguasa hari ini yang tampaknya melakukan semacam deviasi yang terlalu jauh dari semangat proklamasi dan Undang-Undang Dasar 45. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Baru, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Jadi moga-moga lah, ya, kita tidak diadu domba sesama anak bangsa, dan tidak terjadi perang saudara karena permainan political game, permainan politik dari para penguasa, sebagaimana menurut Sarwo Edi Wibowo terjadi korban 3 juta saat perpindahan kekuasaan
dari Orde Lama ke Orde Baru, dan ditandai akhir kekuasaan Soekarno, di penjaranya Muchtar Lubis selama 10 tahun, wakil dari pers bebas yang mengkritik kebijakan politik Soekarno, dan masuk penjara Muhammad Nasir, mantan Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 50, masuk penjara 4,5 bulan, di penjara sama Soekarno. Muhammad Rum masuk penjara, ulama-ulama masuk penjara seperti Ghazali Sahlan, Zainal Muttaqin, dan banyak lagi semakin disebut semakin ketinggalan ulama, politisi, dan kaum intelektual yang dibenamkan oleh kekuasaan Soekarno yang mulai kehilangan perspektif, dan kekuasaan cenderung selalu kehilangan perspektif. Dan moga-moga kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, membuka perspektif yang lebih jernih tentang pentingnya kemakmuran, keadilan yang harus selalu diupayakan oleh sebuah rejim pemerintahan. Dan itulah yang diperjuangkan oleh kami. Barangkali gitu Pak ya, betul nggak sih omongan saya? Nggak jelas sih. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari hangat. Ya wis lah. Dalam rangka bikin konten Pak, saya bukan seperti Refli Harun yang ahli ilmu, seperti orang-orang itu ya. Kalau bikin video itu yang nonton bisa banyak. Kalau ada musiknya, ada cuplikan video-videonya, terus bahasanya itu menggetarkan. Kalau saya bisa-bisa aja Pak. Di sini kita upload ya jam 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.